Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rula Gina Laisya, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Teman-teman pernah nggak sih konsumsi makanan kemasan seperti ini? Nah, di sini kita pasti sering lihat bahwa ada informasi nilai gizi. Misalnya pada produk steak ini per 17 gram terdapat sekitar 1 gram protein dari satu kemasan ini. Nah, kira-kira bagaimana ya produsen tahu untuk menentukan kadar protein dari produknya? Nah, angka-angka ini pastinya ada yang namanya analisis laboratorium, di mana pada video kali ini saya akan membahas bagaimana analisis kadar protein menggunakan salah satu metode yang paling umum digunakan, yaitu uji ninhidrin. Yuk kita langsung ke videonya. Protein ini tersusun dari satuan-satuan kecil yang disebut asam amino. Asam amino ini adalah molekul dasar yang saling terhubung, membentuk rantai panjang melalui ikatan peptida. Ketika protein ini mengalami hidrolisis atau pemecahan, maka rantai panjang tersebut akan terurai menjadi asam amino bebas, yaitu bentuk dasar dari penyusun protein. Di mana urgensi dari analisis kadar protein ini dalam bahan pangan adalah menentukan nilai gizi dari suatu bahan pangan yang nantinya akan dicantumkan pada nilai gizi pada kemasan produk pangan tersebut. Kemudian kedua adalah membantu produsen untuk menjaga mutu dan konsistensi, terutama untuk produk pangan yang memiliki protein tinggi. Kemudian untuk memenuhi standar dan regulasi dari lembaga pengawas pangan seperti standar nasional Indonesia dan juga BPOM. Asam amino merupakan senyawa organik unit dasar penyusun protein, di mana asam amino ini adalah senyawa organik gugus karboksil atau COOH dan amina. Di mana uji ninhidrin ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino pada suatu zat yang akan diuji sebagai metode kualitatif, dan jika diukur absorbansinya dapat berupa metode kuantitatif. Uji ninhidrin ini untuk mendeteksi keberadaan asam amino bebas atau senyawa yang mengandung gugus amina untuk mengetahui kandungan protein terhidrolisis, mengevaluasi nilai gizi, dan memantau proses degradasi protein selama pengolahan atau penyimpanan. Kemudian masuk ke prosedur dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan uji ninhidrin, di mana alat dan bahannya yaitu larutan sampel uji, kemudian tabung reaksi, dan penangas air. Prosedurnya, dimasukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1%, kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit, lalu didinginkan pada suhu ruang. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi, di mana hasil positif menandakan perubahan warna ungu kebiruan, dan negatif tidak berubah atau tidak berubah berwarna menjadi ungu kebiruan. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer panjang gelombang 570 nanometer. Selanjutnya, apa itu ninhidrin? Ninhidrin ini digunakan untuk mendeteksi gugus amina dalam molekul asam amino, di mana reagen ninhidrin ini merupakan oksidator yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehid yang rantainya lebih pendek. Kemudian asam amino ini bereaksi dengan reagen ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Nah, di sini hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna yang kompleks biru atau keunguan, atau disebut Raman purple, oleh molekul ninhidrin dan hidrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Di mana warna setelah ujinya jika ungu merupakan hasil interpretasi positif asam amino, kemudian jika tidak berubah artinya negatif atau tidak ada asam amino. Di mana hanya atom nitrogen pewarna ungu yang berasal dari asam amino, sisanya jadi aldehida dan karbon dioksida. Di mana pemanasan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengkoagulasi protein
sehingga tidak dapat larut dalam air dan terbentuknya endapan sekaligus mempercepat reaksinya terjadi. Nah, ini merupakan reaksi dari uji ninhidrin protein, di mana ninhidrin ini akan bereaksi dengan gugus amina primer dari asam amino, kemudian asam amino ini akan terdeaminasi dan terdekarboksilasi menghasilkan CO2, NH3, dan juga berasal dari rantai samping asam amino atau senyawa aldehid. Hasil sampingnya adalah hidrin dan tin, yaitu bentuk reduksi dari ninhidrin. Amonia ini yang tadi dihasilkan bereaksi dengan satu molekul ninhidrin menghasilkan kompleks berwarna ungu yang disebut Raman purple, di mana senyawa kromofor yang menyerap cahaya maksimum yaitu pada 570 nanometer. Strukturnya yaitu dua cincin aromatik dari ninhidrin dan hidrantin terhubung oleh gugus amina atau seperti ini yang merupakan pusat dari warna. Di mana semakin banyak ninhidrin pada zat uji yang dapat bereaksi, maka warna yang timbul akan semakin pekat, menunjukkan semakin banyak asam amino yang terurai dalam sampel. Kompleks berwarna biru ungu ini menyerap pada panjang gelombang 570 nanometer, sehingga secara kuantitatif digunakan untuk menentukan kadar asam amino bebas secara spektrofotometri. Selanjutnya adalah kelebihan dari uji ninhidrin ini adalah sensitif terhadap asam amino bebas, prosedurnya sederhana dan cepat, kemudian biayanya murah dan mudah didapatkan, cocok untuk uji kualitatif dan kuantitatif. Kekurangannya, tidak mengukur total protein utuh, dan bisa bereaksi dengan senyawa lain seperti bahan tambahan pangan dari produk tersebut, kemudian perlu dihidrolisis untuk sampel protein kompleks. Dari absorbansi yang telah diperoleh pada spektrofotometer, dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi kurva antara absorbansi dan juga konsentrasi sampel, sehingga nantinya diperoleh hasil konsentrasi asam amino pada tiap pengulangan, lalu nantinya akan dirata-ratakan. Data yang diperoleh nantinya akan menunjukkan apakah banyak atau sedikit asam amino bebas dalam sampel protein. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analisis uji protein asam amino bebas dengan menggunakan uji metode ninhidrin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.